Makna umumnya sebenarnya tafakur itu perenungan ya. Jadi bagaimana kita merenungkan setiap segala dosa-dosa yang mungkin sudah kita perbuat. 97,1 FM Radio RDI Jakarta, tempat kamu eksis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa nikmat penuh semangat. Selamat datang di Indo Banget bareng sama Tommy Hernawan dan juga Ongki Muntazar. Halo Ongki. Halo Mas. Selamat siang Ongki. Selamat siang, ketemu lagi akhirnya. Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah sehat. Puasa lancar bro? Alhamdulillah lancar. Seger ya. Walaupun memang kalau misalnya udah akhir-akhir Ramadan gini, itu sahur tuh udah berat banget. Ngantuk gitu loh. Iya, mending langsung kayak lanjut aja. tidur lagi ya. Ada. Jadi kalau misalnya Sobat RDI ingat ya, Ongki Muntazar ini seorang musisi, penulis lagu, penyanyi dangdut juga, yang dibesarkan di SMN, Ya. Star Media Nusantara, dan ternyata menuju Idul Fitri merilis lagu religi. Yap. Ya dong. Lebih tepatnya menuju Ramadan. Menuju Ramadan ya, judulnya adalah Tafakur. Wah, ini. Tapi sebelum ngomongin ke lagu-lagu ini ya, karena memang kalau ngomongin lagu pasti ya, namanya juga musisi pasti berusaha produktif ya. Betul. Di mau Ramadan mau enggak gitu kan ya. Tapi ngomongin Ramadan dulu. Seorang Ongki punya kebiasaan-kebiasaan enggak sih? Kebiasaan punya, kayak makan kurma gitu. Iya. Lebih ke makanan ya. Siapa tahu nambahin ibadah ya. Apa namanya? Tarawehnya udah 23 kan. Aduh. Kan ada yang 11 kan. Iya. Kebetulan ikut yang 8 ya. terus iktikaf gitu. Iktikaf, iya. Sempat karena kan juga masih kerja juga, masih nyanyi juga gitu. Iya. Jadi dibagi-bagi waktunya. Ya mungkin kalau untuk bulan puasa ini jadi lebih ada sholat malamnya, kan ada sih. Sholat tarawih, ada sholat witir, sholat sunnahnya gitu. Terus juga ya war takjil sih. Iya, aku baru ingat. Jadi kalau misalnya takjil paling favorit apa seorang Ongki ini? Gorengan. Orang Jakarta banget ya. Ya. Iya sih bener. Soalnya kalau sejaman gue dulu, gue tuh kan kecil di Solo ya, di Sukoharjo. Itu takjil itu sebenarnya hanya cukup kolak aja doang. Mesti Gak cukup deh Mas. kolak itu udah cukup. Oke. Kalau di sini ternyata ada gorengan, ada kolak, ada biji salak, Lengkap langsung ya. Kayak makan buka puasa itu kayak makan pagi berat. siang sore. Digabung. Oke. Tapi berarti sepanjang Ramadan ini memang benar dibagi-bagi ya tadi ya, ada kerja, ada nyanyi juga, dan juga buka bersama. Nah iya itu juga. Biasanya paling padat tahu jadwal. Betul. Jadwalnya lebih padat daripada jadwal nyanyi ya. Iya. Bener. Kita tuh malah mikir-mikir kalau di bulan biasa tuh malah nggak ada silaturahmi ya. Iya benar. Karena Ramadan malah jadi makin banyak. Betul banget. Karena kan memang momennya setahun sekali. Betul. Lebih ke karena memang udah tradisi juga nggak sih buka puasa bersama sama orang yang mungkin udah jarang kita ketemu selama setahun gitu. Iya. Gitu sih. Bener. Makanya kalau misalnya kita pelajari lagi kondisi Jakarta. Betul. Kenapa bulan Ramadan jadi lebih macet? Karena silaturahminya jadi lebih banyak. Betul. Jadi jalanan jadi lebih padat gitu. Tapi kan Ongki emang ya orang Jakarta lah ya, udah terbiasa kali ya dengan Ramadan dan macet itu ya. Sebenarnya orang Jakarta mungkin udah 10 tahun di Jakarta. Iya. Tapi memang aslinya memang dari Malang kalau aku. Oh iya dari Malang. Jawa Timur. Iya. Tapi udah terbiasa. Udah mudik dong ini nanti. Kebetulan aku nggak mudik gitu karena memang ada kesibukan juga di Jakarta, jadi stay terus di sini. Waduh, Wah pasti akan merindukan lah ya suasana di kota Malang. Oke, jadi seorang Ongki ternyata tadi ceritanya adalah merilis lagu Tafakur. Sebulan yang lalu sebenarnya ya, jadi pas awal-awal Ramadan ya. 1 minggu sebelum Ramadan. 1 minggu sebelum Ramadan. Nah ini kalau misalnya ngomongin tafakur ini, makna apa yang pengen Ongki sampaikan ke pendengar lewat lagu ini? Makna umumnya sebenarnya tafakur itu perenungan ya. Jadi bagaimana kita merenungkan setiap
segala dosa-dosa yang mungkin sudah kita perbuat, yang mungkin entah itu disengaja ataupun nggak disengaja, entah itu menyakiti orang ataupun menyakiti diri sendiri, itu kayak di lagu ini memang benar-benar kita harus merenungi dosa tersebut, kemudian istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan makfirah. Di lirik ini juga ada makfirah. Makfirah itu adalah ampunan yang diterima oleh Allah. Oh, jadi memang kayak semacam refleksi kali. Betul. Ya. Jadi biar kita bisa lebih memaknai hidup, biar dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Benar. Oke, nanti kita lebih bahas lagi detailnya Sobat RDI ya soal lagu ini. Dan buat kamu yang penasaran, silakan aja cek di YouTube, kita live juga di RDI 971. Kalau misalnya nanya juga boleh ya di WhatsApp kita, silakan aja di WhatsApp di nomornya lupa lagi, pokoknya ada deh nomornya di situ. Jangan kemana-mana, kita nanti bakal balik lagi bareng sama Ongki Muntazar. Banget bareng sama Tommy dan juga Ongki Muntazar. Puasa nikmat penuh semangat. Walaupun memang di akhir-akhir ini kita kadang-kadang suka itu tadi ya udah mulai malas buka, malas sahur. Buka sih nggak. Kalau malas kayak buka kayaknya nggak malas. Cuman tuh kayak kalau awal-awal tuh kayak takjil itu harus banyak. Kalau sekarang ini kayaknya kurma udah cukup. Ya, seadanya aja. Iya gitu. Udah sahur pakai mie belum? Sering sih mas. Lebih ke bukan udah tapi lebih ke sering ya. Karena tuh biasanya gitu. Kalau akhir-akhir sahurnya pakai Mie. Mie-nya diganti tuh antara mie goreng, mie kuah gitu. Ganti. Yang penting ada proteinnya, ada telur ya. Sama daun bawang. Anak emang masih ngekos ya atau tinggal sendiri? Udah tinggal sendiri. Oh iya. Jadi gue sangat jadi rasanya kos gitu mas. Sangat personal pertanyaannya. Karena itu pengalaman pribadi bro. Oh gitu. Sekalian curhat ya mas. Sahur pakai mie anak kawasan. Oke. Jadi Ongki, ternyata lagu yang tadi kita putar adalah lagu Tafakur ya. Yap. Itu Ongki sendiri yang menulis. Bagaimana proses kreatifnya? Kalau proses kreatifnya memang lagu ini sebenarnya kalau single religi itu kan agak sedikit lebih susah daripada lagu-lagu lain, lebih ke liriknya ya, karena kan kita memang harus mencocokkan, mungkin ada beberapa istilah atau kalimat Islam yang memang harus dicocokkan dengan lirik sebelumnya. Ini cocok nggak ditaruh kata-kata ini gitu, lebih ke itu sih. Awalnya memang bikin dulu musiknya, aku bikin musik kasarnya. Terus kemudian setelah bikin musik kasarnya, baru aku buat aku kerja sama arranger. Arranger aku namanya Ovar Virgian, itu udah lama bekerja sama aku. Terus kemudian begitu musiknya jadi, bikin liriknya. Begitu musik kasarnya jadi, bikin liriknya. Terus habis itu ke arranger untuk aransemen. Aransemennya bareng, duduk bareng, diproses bareng sampai akhirnya jadi master musiknya. Kemudian rekaman di studio, kemudian setelah rekaman proses video klip. Video klip sekalian photoshoot, kemudian barulah rilis di tanggal 13 Februari. Prosesnya kurang lebih ya sekitar 1,5 bulan. Sebenarnya ini project kebut ya 1,5 bulan. Iya gitu. Karena kalau single yang lain itu kan nggak ada, maksudnya kalaupun misalkan ada deadline, misalkan tanggalnya mundur kan masih bisa ya. Tapi kalau bulan puasa itu kan deadline-nya ya satu sebelum bulan puasa gitu. Kayak berkejaran dengan waktu.